Selamat siang dokter dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari SGD A5. Kami akan presentasikan student project kami yang berjudul Congenital Pseudoarthrosis of Tibia. Berikut ini merupakan anggota SGD kami. Baik, saya akan mulai dari latar belakang. Congenital Pseudoarthrosis of Tibia atau CPT merupakan gangguan yang menyebabkan fraktur pada tulang tibia gagal untuk sembuh. Prevalensinya antara 1:140.000 hingga 1:250.000 dan penyebab pastinya belum jelas. CPT ini biasanya timbul pada dekade pertama kehidupan dan biasanya tidak terdeteksi hingga terjadi fraktur patologis. Tata laksana dari CPT ini juga cukup rumit. Banyak pasien CPT yang mengalami refraktur. Bahkan beberapa dokter mungkin akan menyarankan amputasi untuk mengatasi masalah ini. Dampak dari CPT ini cukup besar, namun banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang CPT ini. Oleh karena itu, kami mengangkat topik ini dalam student project kami. Baik, selanjutnya saya akan membacakan rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah tadi disebutkan. Pertama, apa definisi umum dari congenital pseudoarthrosis tibia? Kedua, bagaimana epidemiologi dari congenital pseudoarthrosis tibia? Ketiga, apa etiologi dan risk factor dari congenital pseudoarthrosis tibia? Keempat, bagaimana patofisiologi dari congenital pseudoarthrosis tibia? Kelima, bagaimana gambaran histologi dan gejala dari congenital pseudoarthrosis tibia? Keenam, bagaimana diagnosis dan diagnosis banding dari congenital pseudoarthrosis tibia? Yang ketujuh, bagaimana treatment dan manajemen dari congenital pseudoarthrosis tibia? Selanjutnya saya akan membacakan tujuan berdasarkan rumusan masalah yang tadi telah saya sebutkan, yaitu untuk mengetahui definisi, epidemiologi, etiologi dan risk factor, patofisiologi, gambaran histologi, gejala, diagnosis banding, dan juga mengetahui treatment serta manajemen dari congenital pseudoarthrosis tibia. Baik, selanjutnya saya akan membacakan manfaat dari penulisan student project pada kali ini. Pertama, bagi pembaca dapat menjadi sumber informasi tambahan untuk menambah wawasan mengenai congenital pseudoarthrosis tibia dan treatment serta manajemennya. Yang kedua, bagi penulis, dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman mengenai congenital pseudoarthrosis of tibia dan treatment beserta manajemennya. Perkenalkan, nama saya Niko Mangyudi Astuti dengan 3 digit NIM terakhir 087. Di sini saya akan menjelaskan bagian definisi. Congenital pseudoarthrosis tibia didefinisikan sebagai fraktur pada bagian diafisis tulang tibialis non-union yang dapat terjadi secara spontan atau setelah kejadian trauma ringan. Biasanya fraktur ditemukan pada anak-anak yang berusia 1-2 tahun dan pada kebanyakan kasus fraktur tidak dibawa sedari saat lahir. Etiologinya masih belum jelas, namun kejadiannya terkait dengan kondisi neurofibromatosis tipe 1. Adapun klasifikasi Crawford yang membagi congenital pseudoarthrosis tibia menjadi 4 tipe, di mana tipe yang pertama, tipe non-dysplastic, di mana didapat busur anterolateral atau anterolateral bow dengan peningkatan kepadatan kortikal dan medullary kanal yang sempit. Lalu pada tipe 2, yaitu tipe dysplastic, dibagi lagi menjadi 3 subtipe, di mana tipe 2A terjadi kegagalan tubulasi dan medullary kanal tibialis yang melebar. Lalu pada tipe 2B, prefraktur kristik dan pembesaran kanal akibat fraktur sebelumnya. Lalu pada tipe 2C, terjadi frank pseudoarthrosis dengan penyempitan fragmen tulang di kedua ujungnya seperti yang ditunjukkan pada gambar. Perkenalkan, nama saya Kumar Sabina Dwarsa, NPK 209. Jadi untuk penyakit congenital pseudoarthrosis tibia ini diketahui merupakan penyakit kelainan pada anak-anak yang cukup jarang ditemukan. Di mana insidensi penyakit ini biasanya terjadi pada 10 tahun pertama dan juga kasusnya bervariasi mulai dari 1 berbanding 140.000 hingga 1 berbanding 250.000 kasus. Di mana juga dinyatakan bahwa beberapa studi epidemiologi menyatakan bahwa di Indonesia tidak berbeda dengan negara lain, di mana negara-negara lain yang cukup besar seperti misalnya Inggris dan Finlandia, di mana di Finlandia itu ditemukan hanya terdapat sekitar satu kasus dari 28.000 pasien, dan juga pada Inggris didapatkan sekitar 1 kasus dari 250.000 pasien. Sebagian besar dari kasus ini ditemukan dalam 2 tahun pertama. Penyakit ini memerlukan perhatian khusus. Kenapa bisa seperti itu? Karena diketahui karena menurut studi dinyatakan bahwa sekitar 50-90% dari kasus ini yang tidak diobati atau tidak ditemukan akan mengalami komplikasi dan menyebabkan penyakit yang lebih serius atau dikenal dengan penyakit neurofibromatosis tipe 1.
Perkenalkan, saya Coko Desi Krisadewi dengan 3 digit NIM terakhir 029. Di sini saya akan menjelaskan tentang etiologi dari CPT. Jadi CPT merupakan sebuah penyakit langka yang belum diketahui pasti penyebabnya. Penyakit ini dapat disebabkan oleh lemahnya tulang segmental dengan adanya pseudoartrosis yang terjadinya angulasi anterolateral yang mengakibatkan fraktur dan kerapuhan, sehingga tulang tidak dapat menyatu. CPT dengan onset lambat dapat terjadi pada anak dengan usia 4 dan 12 tahun. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan faktor risiko dari penyakit kongenital pseudoartrosis tibia, yaitu tidak semua anak yang lahir mengalami penyakit CPT. Fraktur yang terjadi karena trauma dapat menghambat pertumbuhan tulang, hilangnya potensi remodeling dan pertumbuhan tulang tibia menyebabkan perbedaan panjang kaki. Perkenalkan, nama saya Evelyn Andriana dengan 3 digit NIM terakhir 129. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai patogenesis dari CPT. Jadi patogenesisnya ini dimulai dari adanya struktur khas yang disebut dengan fibrous hamartoma. Fibrous hamartoma ini dapat mengganggu aliran darah serta merusak sirkulasi jaringan normal. Osteogenisitas yang terjadi itu juga rendah sehingga pembentukan tulang tidak adekuat. Ditambah lagi dengan osteoklas genisitas yang tinggi sehingga dapat menyebabkan resorpsi tulang ini meningkat. Akibatnya tulang yang terbentuk menjadi rapuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Putu Angga Prawira Putra dengan NIM terakhir 204. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran histopatologinya. Jadi kunci patologi CPT ini adalah fibrous hamartoma yang dibuktikan dengan osteogenisitas rendah dan osteoklastogenitas tinggi. Jadi jaringan lunak yang terdapat pada situs pseudoartrotik tersusun atas campuran variabel jaringan fibrosa, fibrokartilage dan tulang rawan hialin dengan bukti osifikasi inchondral. Nah, dan spasi dan celahnya tuh dilapisi oleh jaringan mirip jaringan sinovial. Nah, mikroskop elektron itu menunjukkan bahwa periosteum dan jaringan lunak yang terletak antara ujung-ujung yang putus pada CPT merupakan jaringan ikat fibrosa yang padat yang banyak terdapat dalam sel termasuk fibroblast dan myoblas. Saya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mela Devi, 3 digit terakhir 242. Selanjutnya adalah diagnosis. Jadi untuk diagnosis congenital pseudoartrosis tibia ini dapat dibuat jika terjadi fraktur patologis atau pseudoartrosis di tungkai bawah dengan angulasi anterior bawaan atau fragmen tulang yang bergerak miring. Jadi untuk menentukan diagnosisnya lebih dalam lagi, itu perlu pemeriksaan lainnya seperti CT scan, X-ray, dan total bone scintigraphy. Jadi untuk CT scan itu biasanya mengkonfirmasi temuan radiografik, menunjukkan adanya lesi osteolitik yang mengandung jaringan padat, misalnya juga jadi korteks yang umumnya menipis dan pecah atau tidak ada lagi. Adapun kanal medula juga menyempit dan terjadi sklerotik. Sedangkan untuk total bone scintigraphy atau bone scan itu dapat menunjukkan kelainan pada tulang. Selanjutnya adalah diagnosis banding. Jadi penyakit neurofibromatosis atau penyakit genetik yang memiliki gejala khas berupa lesi KV aulite multiple dan tumor neuroektodermal yang dapat muncul dalam jumlah banyak di kulit dan organ-organ tubuh, sering dikaitkan dengan penyakit congenital pseudoartrosis tibia dengan persentase 38% sampai dengan 90%. Pada semua pasien yang terdiagnosis penyakit pseudoartrosis ini, dianjurkan melakukan pendekatan multidisiplin dengan konseling genetik untuk melakukan screening penyakit neurofibromatosis. Selain itu juga kelainan fibula juga ditemukan pada penyakit congenital pseudoartrosis tibia ini di antara 60% sampai dengan 90% pasien. Saya Zarovana dengan NIM 3 digit terakhir 241. Untuk penata laksanaannya ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada treatment non-operatif. Treatment non-operatif ini harus segera dilakukan untuk mencegah atau menunda terjadinya fraktur atau pseudoartrosis. Treatment ini juga berdampak positif pada hasil pembedahan di kemudian hari selama pengobatan. Lalu yang kedua ada treatment operatif. Treatment operatif ini terdapat fiksasi bedah dengan indikasi membungkuk dengan pseudoartrosis atau fraktur. Lalu yang kedua ada amputasi dengan indikasi setelah beberapa kali usaha pembedahan yang gagal pada penyatuan. Lalu perbedaan panjang ekstremitas yang parah dan terdapat deformitas sudut fungsional. Baik, sebagai kesimpulan, congenital pseudoarthritis tibia merupakan salah satu jenis fraktur yang terjadi pada bagian diafisis tulang tibialis non-anion yang dapat terjadi secara spontan atau setelah kejadian trauma ringan. Kemudian
CPT merupakan penyakit yang cukup jarang ditemukan. Etiologi dari penyakit ini belum sepenuhnya diketahui, namun dikatakan bahwa kejadiannya terkait dengan kondisi neurofibromatous tipe 1 atau NF1. Pada CPT, kemampuan osteogenik dari tibia sangat menurun dan tidak mencukupi. Kunci patologi dari CPT adalah fibrosus hamartoma yang dibuktikan dengan osteogenesitas rendah dan osteogenesis tinggi. Diagnosis congenital pseudoarthrosis tibia dapat dibuat dengan pasti hanya jika terjadi fraktur patologis dan pseudoarthrosis di tungkai bawah dengan angular anterior bawaan atau fragmen tulang yang bergerak miring. Penyakit ini merupakan penyakit genetik yang memiliki gejala khas berupa lesi caveolite multiple dan tumor neurokeratodermal. Perawatan dan penata laksanaannya menghubungkan perawatan operatif dan operatif. Perkenalkan, nama saya Vinky Winda Astiti dengan 3 digit NIM terakhir 009. Adapun saran dari student project ini yaitu peninjauan dan penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk memperjelas penyakit congenital pseudoarthrosis tibia, sehingga pencegahan dan penata laksanaan untuk penyakit ini dapat dilakukan dengan lebih baik. Selain itu, untuk pasien congenital pseudoarthrosis tibia diharapkan lebih mematuhi tata laksana dan pengobatan penyakit ini. Sekian dari SGD A5, terima kasih.